Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Setelah 3 hari berkegiatan retreat Kabinet Merah Putih yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, resmi berakhir pada Minggu 27 Oktober 2024. Lalu bagaimana kesan dan harapan dari para menteri dan wakil menteri setelah mengikuti kegiatan tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Hari sangat refreshing. Tadi setiap pagi kita olahraga, kemudian kegiatan baris berbaris dan acara di kelas. Jadi sepanjang hari penuh, namun kita semua bergerak bersama, memakai seragam yang sama, dan setiap kali break untuk makan siang juga dipimpin oleh Pak Presiden atau Pak Wakil Presiden. Jadi sangat membuat suasana berbeda, dan di Lembah Tidar ini udaranya baik sekali. Tentu parade senja karena dilakukan bersama dengan akademi dari semua angkatan, dan suasananya hujan. Jadi salut kepada Pak Presiden, tengah hujan yang luar biasa beliau bersama dengan para taruna. Yang paling berkesan di sini banyak hal dari kita sarapan pagi bersama-sama, setelah itu kita mendapatkan arahan bersama-sama, terus kita juga melakukan aktivitas olahraga bersama-sama, semua kita lakukan bersama-sama, dan juga kita diajarin PBB baris berbaris untuk yang dasarnya, dan di sini juga kita bisa melihat sisi humanisme yang Pak Prabowo itu luar biasa sekali gitu. Aura beliau saat memimpin, beliau tegas. Tapi saat ke kita di sini seperti anak-anaknya beliau juga bisa menjadi seorang bapak yang luar biasa, bisa menjadi sahabat yang luar biasa, dan kadang kita bisa ketawa sama beliau, kita juga bisa mendengarkan arahan serius dari beliau juga. Kurang tidur, tapi semangat nggak kurang-kurang. Jadi kita jadwalnya ketat sekali dari pagi sampai malam, giat terus, kompak. Terasa sekali ya, karena dari pagi sampai malam sama-sama, dan giatnya itu giat kolektif, baik dalam ruangan untuk penambahan pengetahuan dan juga pendalaman terhadap isu-isu yang tentu menjadi tantangan di negara ini, tapi juga yang fisik itu juga sangat membentuk kekompakan. Gitu. Beliau selalu bilang, Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa super team itu penting untuk keberhasilan. Jadi saya rasa dan ditunjukkan langsung bahwa kekompakan itu seperti ini. Pucuk pimpinan tertinggi, Pak Presiden sendiri juga ikut baris berbaris, makan semua sama jamnya, sehingga beliau ingin menunjukkan rasanya, mudah-mudahan yang akan saya terapkan di kementerian saya nanti, bahwa pemimpin akan sama-sama. Jadi kita hadapi segala tantangan sama-sama, tapi anak buah juga harus ikut sama-sama, harus disiplin, supaya kita bisa mencapai target-target yang kita inginkan di kementerian kita masing-masing. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria nyaris menjadi amukan massa saat acara debat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Beruntung pria tersebut berhasil diamankan oleh petugas dan situasi kembali dapat dikendalikan. Polisi yang bertugas langsung mencoba menetralisir situasi agar tak memanas sehingga massa dapat kembali tenang. Dari informasi yang diperoleh, seorang berbaju biru tersebut merekam menggunakan handphone kerumunan massa yang mendengarkan berlangsungnya debat publik tersebut. Pria berbaju biru tersebut ternyata pegawai Dinsos Kabupaten Madiun bernama Irawan. Irawan menjelaskan bahwa kejadian bermula saat dia mengabarkan kepada istrinya sedang bertugas mengantarkan atasannya untuk menghadiri acara debat publik dengan mengirimkan foto situasi kepada istrinya. Setelah dikonfirmasi dan mediasi duduk bersama dengan didampingi petugas kepolisian, akhirnya permasalahan kesalahpahaman berakhir damai dan saling memaafkan.
Ya, cuma saya kan foto gitu. Tadi kan telepon, terus setelah itu kan foto dikira itu saya itu foto-foto video saya kirim. Tadi kan teman barang kan tanya, istri kan tanya di mana, lah itu setelah itu terus saya foto gitu. Maksud dan tujuannya apa itu, Pak? Dan saya tidak mempunyai tujuan apa-apa, mau cuma ingin istilahnya istri kan ingin cari tahu lah Nendi. Nah, sejak tadi kan cuma itu aja. Beritahu pada istri. Iya, kalau saya ngantar bosi kan cuma itu. Tadi sempat dimintai keterangan. Enggak, ya cuma itu istilahnya saya mohon maaf lah, memang saya yang salah gitu. Tadi sempat dicek sama. Ya istilah untuk konfirmasi lah. Setelah itu sudah ada titik jelasnya, sudah clear. Sudah clear ya? Sudah. Kapolres Madiun AKBP Muhammad Ridwan menyampaikan bahwa Polres Madiun menerjunkan 188 personel mulai dari pemberangkatan masing-masing paslon tiba di lokasi debat publik hingga kembali ke titik semula berjalan dengan kondusif. Masalah pengamanan debat pertama calon Bupati dan Bupati Madiun alhamdulillah sudah selesai dilaksanakan dan alhamdulillah sudah kembali masing-masing para calon dan situasi masih kondusif. Kita harap Personel berapa? jumlahnya 188 personel yang kita siapkan. Dan tadi sempat ada keributan kecil antara seorang salah paham itu gimana? Oke, saya baru keluar, nanti saya tanyakan ke Anda. Ini baru keluar juga. Tapi kondisinya aman. Tapi Anda kondisi aman. Jadi saya mengimbau para seluruhnya, para calon-calon dan para pendukungnya, ayo ciptakan situasi yang aman kondusif di Madiun inilah. Ya. Ini suatu situasi baik. Acara debat pertama ini sudah berlangsung dengan aman. Mudah-mudahan yang kedua dan ketiga bisa berlangsung dengan aman dan tertib. AKBP Muhammad Ridwan menghimbau kepada masyarakat khususnya pendukung paslon untuk menciptakan rasa aman, kondusivitas wilayah masing-masing, berharap debat berikutnya berjalan aman dan kondusif juga. Berita Kompas melaporkan untuk Antara TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo. Jadi tetap bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Pernyataan Presiden baru Republik Indonesia Prabowo Subianto soal kebijakan luar negeri hingga pilihan Menteri Luar Negerinya mendapat beragam respon dari analis di Amerika Serikat. Nah, bagaimana? Dalam pidato setelah pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menekankan prinsip kebijakan luar negerinya tetap bebas aktif dan non-blok. We want to be the good neighbor. Kita ingin menganut filosofi kuno. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Namun di luar kontinuitas, banyak analis menilai akan ada perbedaan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan baru. Pak Jokowi focus more on developments, infrastructure developments and economic developments. But Pak Prabowo is a defense and foreign policy minister. From my understanding, he will spearhead the foreign policy engagement. He speaks English, he's been educated abroad, he understands the West. He also, I think, wants to put Indonesia on the global stage in a way that the previous President Jokowi was more domestically focused. Untuk pelantikan Prabowo, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim delegasi dipimpin perutusan tetap Amerika untuk PBB, Thomas Greenfield. Selain mengirim utusan ke Indonesia, Presiden Biden juga mengucapkan selamat secara tertulis. Biden kembali menekankan kedekatan kedua negara sebagai sesama negara demokrasi dan tekad memperkuat kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara di saat hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat sudah berjalan selama 75 tahun. Analis tak melihat banyak perbedaan dalam sikap Amerika Serikat terhadap Indonesia, siapapun yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Basically, the United States, although it talks the language of values, it really has actually a very strategic foreign policy. It's focused, at the moment in Asia, it's focused on rolling back China's influence. Right. So the US-China dynamic plays a key role in terms of how Indonesia views challenges and opportunities in its immediate region. And we've already seen some remarks from President Prabowo about how he views US-China tensions. And again, he goes back to this line of Indonesia will not choose a side. Untuk pengelolaan sehari-hari kebijakan luar negeri, Sugiono. Prabowo menunjuk orang dekatnya Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Sugiono yang mantan Sespri Prabowo ini pernah mengikuti pendidikan tinggi militer di Vermont. What's interesting here is the newly inaugurated foreign minister, as I understand it, does not have a background in the foreign ministry itself. And this will be the first time since I think the early 2000s that we have a foreign minister who hasn't spent time in the foreign ministry itself. The new foreign minister is a close partner of President Prabowo, and I expect we'll see here as a foreign minister who has sort of the trust and the backing of the president, which is the most important dynamic of all. Sebelum resmi dilantik, Prabowo telah berkunjung ke Tiongkok dan Rusia, namun belum ke Amerika. Usai dilantik, ia dijadwalkan menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brazil. Dua-duanya pada November. Sementara lawatan perdana Menteri Luar Negeri Sugiono adalah mengikuti pertemuan BRICS Plus di Kazan, Rusia. Dari Washington DC, Yuni Salim, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Singa Laut California adalah salah satu kisah sukses pelestarian lingkungan. Sejak pengesahan Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut pada 1972, jumlah singa laut ini terus bertambah dan bahkan kini termasuk overpopulasi. Tapi kehadiran singa laut ini juga mendatangkan turis bagi sejumlah komunitas. Ratusan singa laut memadati pantai San Carlos di kota Monterey, negara bagian California. Begitu banyaknya singa laut yang datang, pejabat lokal akhirnya menutup pantai. Yeah, isn't this incredible? All this smell and sound that we're having with these sea lions. I think the first aggregation of these sea lions happened in 2003, where they were coming on shore. And we've had in the last 2 years, sea lions just en masse coming on shore. Turis yang sengaja datang untuk menyaksikan langsung singa laut harus puas melihat atau mengambil foto dari kejauhan. They're loud, they seem belligerent. Some of them are going after each other. Yeah, I mean, there's a lot of energy and they seem like they're having a great time. We have actually been out to San Diego, La Jolla, and saw the seals there, but this feels like 10 times more. This is like the sea lion convention, So I don't know what party they're in, but they're definitely all got something to say.
Singa laut ini umumnya datang dari Kepulauan Channel, gugus 8 pulau di lepas pantai California Selatan. For the most part, what you're seeing here are male and subadult male sea lions. And they are incredibly mobile. They're usually chasing the food. And because Monterey Bay National Marine Sanctuary is so productive out here, the productivity is really rich. They are really coming here for the food. Menurut seorang relawan, turis perlu menjaga jarak. People need to realize they are protected by the Marine Mammal Protection Act. And that means if you do something to change their behavior, you've broken the law. Now the big problems are if you're hitting them or throwing rocks at them. But even approaching too close and causing them to run away is a violation. People just need to think about how they would feel if they were resting on their bed taking a nap and something big kept coming and chasing them out of the house. Sejak dilindungi, populasi singa laut California tumbuh pesat dan kehadirannya di pantai atau juga di dermaga seperti di San Francisco ini selalu mendatangkan turis. Pertumbuhan populasi singa laut begitu pesatnya sehingga di beberapa wilayah justru singa laut yang mengancam populasi ikan salmon yang juga dilindungi. Karena itu sejak 1994 ada amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut yang memungkinkan pembasmian secara terbatas singa laut di wilayah-wilayah di mana singa laut ini mengancam salmon. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ya, informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.